Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Melalui video ini saya akan melanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah teknologi kopi, teh, dan kakao, khususnya untuk pembahasan teknologi kopi ya. Nah, ini melanjutkan dari pembahasan video saya yang sebelumnya, yaitu tentang teknik pengolahan biji kopi. Ya, ini akan kita bahas lebih mendetail ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, bahwa teknik pengolahan biji kopi itu dari mulai dia pasca panen sampai dengan dia menjadi biji kopi siap siap olah. Dalam hal ini adalah biji kopi yang siap di roast, siap di grinding gitu ya, siap dibubukkan. Nah, ada secara garis besar ada dua jenis metode yang digunakan oleh masyarakat kita, baik di Indonesia maupun di negara lain begitu ya, yaitu metode basah dan metode kering. Ya mungkin nanti perbedaannya ada pada alat ya, kalau mungkin di negara lain yang sudah lebih maju, itu mungkin biasanya menggunakan alat-alat yang sudah lebih modern begitu. Namun kebanyakan memang kopi ini ya, komunitas kopi ini biasanya memang ditemui di negara-negara yang tropical gitu ya, yang tropis gitu. Nah, untuk metode basah ini kita coba lihat dulu sebentar. Oke. Metode basah ini biasanya kan digunakan untuk biji kopi jenis Arabica ya. Karena jenis Arabica ini dia mempunyai nilai jual yang lebih tinggi daripada Robusta. Nah, kenapa kok dikasih di Arabica? Karena memang metode basah ini membutuhkan secara waktu dan biaya lebih besar ya untuk pengolahannya. Sehingga otomatis dia membutuhkan komoditas yang dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi pula. Sehingga kalau misalkan metode basah ini diterapkan di Robusta begitu, ini nanti harga jualnya kurang nutup gitu ya, tidak sebanding, tidak worth it. Nah, maka metode basah ini biasanya digunakan untuk biji kopi yang berjenis Arabica. Oke, dimulai dari pencucian. Nah, biji kopi yang sudah dipanen, ya, sudah dipetik begitu, atau kita biasa bilang itu cherry-nya, ya, buah kopi. Nah, itu dipetik kemudian dicuci. Nah, 50 sampai 70 kilogram biji kopi atau buah kopi itu membutuhkan 2 sampai 3 meter kubik air. Ya, cukup besar kan? Nah, ini adalah contohnya untuk alat yang digunakan untuk mencuci ya, Dek ya. Jadi di situ nanti biji ini atau buah cherry, cherry kopi itu akan dimasukkan lewat ini atas ini kan dia ada lubang begitu ya, dimasukkan lewat sini, kemudian sambil dialiri dengan air. Ya, ada juga yang menggunakan perendaman, ya, juga yang menggunakan perendaman. Nah, ini salah satu contoh dari uh, alat ya, mesin untuk mencuci biji kopi. Selanjutnya, setelah itu dikeringkan, ya, pengeringan biji. Nah, suhu pengeringan, jadi kalau teman-teman sudah menyimak video saya sebelumnya ya, pencucian dan seterusnya sampai fermentasi dan seterusnya itu kan nantinya pada akhirnya pada biji yang sudah dikupas gitu ya, biji yang nantinya akan siap untuk dikeringkan. Siap untuk dikeringkan itu yang seperti apa? Yaitu biji yang dia sudah bersih ya, sudah bersih dari lendir, sudah bersih dari daging buah yang menempel, sudah bersih dari uh, hook gitu ya. Nah, itu berarti artinya kalau dia sudah bersih, sudah tidak ada lagi lapisan di luar dari biji itu, maka dia tahap selanjutnya yaitu adalah pengeringan. Suhu yang biasanya digunakan yaitu sekitar 45 sampai 50 derajat. Itu ya cukup tinggi. Jadi biasanya kalau dengan suhu sekian diterik matahari gitu ya, kalau dia menggunakan pengeringan alami itu bisa cukup memadai. Nah, kapan pengeringan biji itu dihentikan atau dicukupkan ya? Itu apabila kadar air dari biji kopi itu sudah ideal. Idealnya berapa? Idealnya adalah 11 sampai 12%. Nah, kadar air yang senilai itu 11 sampai 12% itu kenapa kok harus segitu gitu ya? Kenapa kok harus minimal segitu?
Karena yang pertama, kalau dia lebih dari kadar air ideal tersebut, maka biji itu akan lebih rawan untuk berjamur atau tumbuh kapang, begitu ya. Namun kalau kadar airnya itu di bawah dari 11%, gitu ya, itu akan memungkinkan atau akan lebih membuat potensi si biji kopi ini untuk crack atau pecah gitu. Maka kadar air idealnya 11-12% agar ketika ditumpuk di gudang itu dia tidak berjamur dan juga tidak mudah patah atau tidak mudah pecah. Oke, kopi robusta, kopi uh, peringkat 2 gitu ya. Kopi jenis yang kualitas kedua itu dia membutuhkan waktu yang singkat ya, lebih singkat yaitu 20-24 jam namun dengan suhu pengerian yang lebih tinggi ya. Jadi kenapa kok dia dipercepat? Karena ya memang tadi harga dari robusta ini kan dia harga jualnya tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu tinggi dan pasti tidak lebih tinggi daripada Arabica. Maka dia harus mengejar kuantitas ya. Jadi si pengolah itu harus mengejar kuantitas. Nah, mengejar kuantitasnya dengan cara yang mempercepat proses gitu ya. Semakin cepat proses itu berlangsung, maka semakin cepat pula biji tersebut dapat dijual gitu. Oke, kemudian bagaimana caranya untuk mengeringkan? Ya, ada dengan cara penjemuran lantai, bisa dengan mekanis, dengan mesin seperti yang coba mungkin nanti ada alatnya, atau mungkin kombinasi keduanya. Jadi artinya penjemuran itu berarti penjemuran lantai ya, jadi secara alami begitu menggunakan sinar matahari. Kemudian kalau yang mekanis berarti ada tambahan alat gitu ya, ada penggunaan mesin di situ atau bisa kombinasi. Oke, untuk kepentingan ekspor, biji kopi yang ideal yaitu sekitar 13%. Ya agak lebih tinggi karena mungkin memang ada teman-teman masih ingat ya bahwa bahan pertanian itu kan dia sifatnya bulky gitu ya. Dia rowo bahasa Indonesianya ya, bahasa bahasa Jawanya. Jadi dia besar namun dia membutuhkan ruang yang besar namun beratnya itu tidak sebesar dari ruang yang dibutuhkan. Nah, jadi beratnya itu tidak sebesar volume, gitu ya. Itu namanya bulky. Jadi lebih rowo gitu. Nah, untuk kepentingan ekspor, artinya kan berarti dia membutuhkan perjalanan yang lebih panjang ya. Dia membutuhkan transportasi, distribusi. Maka selama proses transportasi tersebut dari pengolah sampai dengan negara tujuan atau daerah tujuan itu kan terjadi loss ya atau susut bahan ya, terjadi susut bahan. Maka untuk menghindari atau untuk berjaga-jaga ya terjadinya loss tersebut, maka kadar air yang ditetapkan yaitu 13% ya. Oh, caranya gimana sih caranya untuk mengecek kadar airnya? Yaitu dengan sampling, Dek. Ada tuh kalau di kebun ya, itu ada alat sampling untuk kadar air. Jadi nggak semuanya diuji. Kalau semuanya diuji ya bakal lama sekali begitu ya. Maka ada alatnya untuk melakukan sampling gitu. Oke, metode pengeringan yang terbaik menggunakan kombinasi antara penjemuran dan pengeringan mekanis. Nah, terbaiknya ini ya bukan hanya masalah kualitas, namun juga tentang penghematan waktu ya, waktu produksi begitu. Maka dengan penjemuran dan pengeringan mekanis itu memungkinkan apabila pagi sampai dengan siang sore hari itu bisa menggunakan penjemuran lantai, penjemuran alami dan dilanjutkan dengan pengeringan mekanis pada malam harinya sehingga lebih hemat waktu begitu dan hemat energi ya karena pengeringan mekanis kalau 24 jam menggunakan pengeringan mekanis ya cukup production cost-nya juga tinggi juga gitu. Nah, pengeringan yang dua metode tadi, yang pertama dijemur dulu sampai kadar airnya 20-22%, kemudian dikeringkan, setelah itu dikeringkan dengan secara mekanis menggunakan mesin pada suhu 50-60 derajat Celcius selama 8-12 jam hingga kadar airnya 11-12%. Jadi yang menjadi patokan itu adalah kadar air ya, dia. Kalau memang kadar airnya belum mencapai sekian, artinya bisa ditambahkan waktunya atau dinaikkan suhunya.
dalam batas yang sudah ditentukan ya. Yang pokoknya yang menjadi patokan adalah kadar air. Ya, kadar air dari bahan tersebut 11 sampai 12%. Ini contohnya ya teman-teman. Ini adalah contoh dari penjemuran, sama-sama penjemuran alami, namun yang atas ya, yang ini adalah penjemuran lantai. Jadi ya digelar begitu ya di lantai. Nah, ini memang sangat risky ya ketika atau sangat beresiko. Karena nanti dia akan tergantung dari musim, tergantung dari curah hujan gitu, sehingga akan repot. Dan juga mungkin kalau ada yang di jalan, mungkin kalau di pinggir-pinggir jalan kan terkadang ada yang menjemur di pinggir jalan ya, resiko untuk terinjak oleh kendaraan begitu sangat besar gitu. Nah, kemudian untuk menanggulangi hal ini, jadi kalau yang ini kan dia membutuhkan lahan yang luas ya, membutuhkan lahan yang luas, maka ada direkayasa ya, direkayasa untuk bentuk penjemurannya dengan drying bed parabolik ya ini. Drying bed ini artinya bed itu ya seperti ini teman-teman. Jadi dikasih tray atau nampan yang besar begitu ya. Nah, ini kemudian parabolik adalah ininya, atapnya dibuat parabolik biar terjadi penyerapan panas yang merata gitu. Jadi yang bawah ini juga terkena suhu ya, tidak hanya yang atas saja begitu. Jadi tujuannya agar semua bagian dari tray ini atau drying bed ini dia terkena panas yang sama. Oke. Kalau ada yang lebih maju lagi ya, dengan teknologi yang lebih modern, si bed ini ya, si tray ini, trays ini akan dia bisa berganti atau bisa bergulir gitu ya, dia. Maksudnya kalau bisa bergerak ya, jadi dari yang tengah ke atas, yang atas ke bawah, yang bawah ke tengah begitu. Jadi akan bergerak begitu. Jadi pemanasannya lebih merata. Nah, ini contohnya pengeringan mekanis ya. Ini contohnya dari mesin yang tadi saya sebutkan. Mesin untuk pengeringan. Nah, artinya mekanis ya berarti dia menggunakan mesin ya. Dia menggunakan mesin atau menggunakan alat ya, bantuan alat begitu. Nah, ini adalah tungkunya. Ya, inilah tungkunya untuk sumber bahan bakarnya bisa menggunakan batu bara atau kayu bakar. Ya, ada yang menggunakan listrik juga gitu. Ini milik PTPN 12. Nah, mungkin ada teman-teman yang berminat untuk kerja praktek mungkin di suatu saat bisa ke PTPN 12. Oke, ini sorry belum ter. Nah, setelah itu ya, setelah dikeringkan maka dilakukan pengupasan ya, Dek. Pengupasan apa? Pengupasan kulit tanduk ya, namanya hul. Kulit tanduk itu istilahnya hul. Maka alatnya ini namanya huler ya, alat pengupas kulit tanduk. Nah, caranya adalah biji kopi yang tadi sudah dikeringkan, ya, biji kopi yang sudah dikeringkan itu kemudian diangin-anginkan dulu, biar suhunya turun. Nah, kalau suhunya itu masih tinggi, itu kemungkinan untuk si biji itu pecah gitu ketika dikupas gitu. Jadi lebih mudah pecah. Kemudian alat ini bekerja dengan berdasarkan faktor gesekan dan tekanan antara rotor dan stator. Jadi di dalam ini ada rotor ya teman-teman untuk menggerakkan alatnya, dan stator itu yang memungkinkan si biji itu tetap berada di lokasi atau di titik yang diinginkan di mesin ini. Jadi pergesekan antara kulit kulit tanduk yang ada pada biji itu akan memungkinkan kulit tersebut akan terkelupas. Nah, kemudian setelah itu mesin pengupas kulit tanduk dilengkapi ayakan dan kipas sentrifugal untuk menghisap kulit arinya. Nah, karena ketika nanti sudah lepas ya, bergesekan kemudian kulit tanduknya lepas, maka dia butuh kipas ya atau semacam ya bisa kipas bisa penyedot gitu agar fungsinya adalah untuk menghilangkan ya atau kan kalau kulit tanduk itu kan dia ringan ya, maka dia ketika dihisap atau dikipas itu dia akan hilang, akan mudah terlepas gitu. Nah itu. Nah ini adalah huller pada proses semi wash. Jadi ada proses semi wash. Semi wash itu adalah gabungan ya antara basah dan
kering gitu ya. Jadi ada proses basahnya di mana? Proses basahnya adalah di sini. Jadi pada saat dia melakukan pengupasan kulit tanduk dengan menggunakan huler, dia menambahkan air ya untuk menghilangkan si kulit arinya. Jadi nanti kulit arinya akan atau kulit tanduknya tadi akan mengapung gitu ya, akan mengapung ketika si biji itu sudah keluar dari alat ini. Nah, ini semi wash. Jadi pas pada saat di depan itu dia nggak ada pencucian yang seperti tadi saya jelaskan. Oke. Selanjutnya setelah dari pengupasan kulit tanduk, biji kopi itu kemudian dilakukan sortasi. Nah, namanya sortasi, segala bentuk jenis sortasi adalah kita memilih ya, kita mengelompokkan mana yang merupakan bahan yang superior dan inferior. Nah, jadi kita kelompokkan sesuai dengan ukuran dan mutu fisik kalau di biji kopi ya. Ukuran biji kopi kan dia beda-beda. Kemudian mutu fisik itu juga karena ada yang berlubang, ada yang noda kehitaman dan seterusnya, maka dilakukan sortasi, Dek. Jadi nanti setelah dari sortasi itu kita bisa melakukan apa namanya? Grading, ya, melakukan grade, membuat grade atau grade itu adalah peringkat ya. Peringkat mutu 1, mutu 2, mutu 3 misalkan seperti itu. Nah, sortasi itu fungsinya adalah mengelompokkan si biji kopi itu sesuai dengan ukuran dan mutu fisik. Ya. Tahap ini menentukan keseragaman mutu fisik dan cita rasa kopi. Biji kopi yang baik dapat rusak karena tercampur dengan biji kopi dengan mutu yang rendah. Nah, jadi biji kopi itu kan dia sangat sensitif. Di awal sudah pernah saya jelaskan ya, sangat sensitif. Baik itu dari mulai dia prapanen, artinya dia masih di tanaman induknya, sampai dengan dia proses seperti ini, bahkan sampai dengan penyimpanan biji itu dia sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Maka kalau biji kopi itu dia punya mutu yang baik, kemudian disimpan bersama dengan biji kopi dengan kualitas yang buruk atau yang rendah, maka dia akan menurunkan flavor dari si biji kopi yang baik tadi. Nah, kemudian kalau berdasarkan ukurannya, biji kopi itu dibedakan menjadi 3, ya, berdasarkan diameternya, ya, berdasarkan diameternya. Untuk yang besar, ya, untuk biji kopi dengan mutu yang superior itu mempunyai diameter di atas 6,5 mm. Kemudian kalau medium itu di antara 5,5 sampai 6,5, dan yang kecil atau ya bisa disebut inferior begitu itu adalah di bawah 5,5 mm. Oke, ini adalah contoh teman-teman, ada contoh untuk sortasi ya. Apa kita sebut ya sorter gitu ya. Sortasi kopi berdasarkan ukuran. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini ada semacam ayakan ya atau katador. Ini punya lubang ya, dia punya lubang yang sesuai dengan ukuran dari biji kopi yang dikehendaki ya. Ukuran dari biji kopi yang dikehendaki sehingga apabila biji kopi itu mempunyai diameter yang lebih besar daripada lubangnya, dia akan tertahan di alat ini. Dan yang lebih kecil akan lolos, ya, akan lolos dan akan keluar melalui tray ini, nampan ya, akan melalui nampan ini. Nah, begitu. Dia mungkin ini hanya 2 ukuran, bisa jadi dia hanya 2 ukuran sortasi aja. Jadi ada yang sesuai dengan lubang ini dan yang tidak sesuai akan keluar dari alat tersebut. Sortasi lanjutan dilakukan berdasarkan warna dan cacatnya, teman-teman. Nah, setelah dari fisik dan ukuran, ya, dari fisik dan ukuran, kalau fisik tadi ya, tadi ada yang lubang, ada yang pecah dan seterusnya. Lalu kita lakukan sortasi berdasarkan warna dan kecacatan yang ada pada biji tersebut. Nah, sortasi warna itu digunakan alat yang bernama sortex atau ya sortex ya. Ya dari kata sorter gitu ya, sortex. Mesin pembeda warna. Jadi ada alatnya. Kalau mungkin secara tradisional pengolah biji kopi kita sudah profesional dan sudah sangat hafal gitu ya, maka ya mungkin bisa jadi dia tidak menggunakan alat, tapi biasanya sortex ini digunakan.
Nah, setelah sortasi warna, kemudian dilakukan juga sortasi cacat. Cacat pada biji kopi itu apa aja sih? Ya, apa aja sih? Yang pertama dia ada berwarna hitam, ya, ada noda-noda hitam di dalamnya. Kemudian berwarna coklat tua, hitam atau coklat tua begitu ya. Artinya ada perbedaan warna dalam satu biji tersebut lah. Kemudian ada biji berlubang satu, ada biji yang berlubang banyak, jadi ada lubang lah intinya di biji tersebut. Kemudian ada biji yang pecah, ya, atau mungkin pecahan biji. Jadi pecahan biji itu artinya dia lebih kecil ya. Jadi biji yang sudah pecah, namun dia terikut gitu. Kemudian ada biji yang bertutul atau ada tidak rata begitu. Kemudian ada yang biji yang muda. Kalau yang biji muda itu dia flavornya rendah ya. Jadi cita rasanya belum jadi begitu. Seperti halnya kita dulu kan sempat saya jelasin ya, kalau buah ya, buah itu dalam hal ini buah kopi ya. Jadi dia masih ada cherry-nya, ada daging buahnya. Buah itu kan dia mengandung yang eh, namanya pektin ya, pektin. Pektin nanti dia akan berubah menjadi gula-gula dan mempengaruhi tekstur, ya, mempengaruhi ketegaran dari jaringan daging buah tersebut karena adanya enzim pektinase, ya kan? Nah, semakin buah itu semakin mengalami kematangan, maka kandungan gula, ya. Jadi dalam daging buah itu kan ada patinya ya, ada patinya. Nah, pati itu kan akan dipecah oleh enzim amilase, ya kan? Amilum kan, pati itu kan amilum. Kemudian dipecah menjadi oleh enzim amilase menjadi gula-gula sederhana, ya kan? Nah, semakin dia mengalami kematangan, ya, maka gula-gula yang terbentuk hasil hasil pemecahan dari enzim amilase itu dia akan mengakibatkan si buah kopi itu akan semakin manis, ya kan? Sehingga mengakibatkan pula bijinya juga akan terpengaruh menjadi semakin manis. Dalam hal ini ya semakin flavornya semakin semakin kuat begitu. Maka kalau dia masih muda, ya bijinya masih muda, berarti belum terjadi proses tersebut, ya proses enzimatis tersebut belum terjadi gitu kan. Berarti kan flavornya juga belum terbentuk. Maka biji muda ini termasuk yang harus kita sortasi ya. Dia merupakan biji kopi yang punya kualitas yang rendah begitulah. Kemudian yang terakhir yaitu cacatnya berupa biji yang berjamur. Ya, biji yang berjamur itu tadi alasannya ya seperti yang tadi berdasarkan kadar air ya. Dia kadar airnya mungkin lebih tinggi daripada 12%. Oke, kesalahan perakiraan cita rasa seduhan kopi dapat diantisipasi dengan uji seduhan atau cup test. Ya, jadi kalau di perusahaan itu ada istilahnya cup test ya, uji untuk memastikan cita rasa seduhan. Jadi cup test itu yang diuji adalah hasil seduhan kopinya dirasakan. Ya ini pasti dengan orang-orang yang punya expertise ya, punya keahlian gitu. Nah, ini contoh dari sortasi manual, teman-teman. Ini pasti orang-orang yang bekerja di sini sudah bertahun-tahun ya, bahkan mungkin belasan tahun, puluhan tahun. Jadi dia melihat dan meraba saja sudah bisa menentukan, oh ini ini masuk dalam golongan ini tidak masuk dalam tidak masuk dalam mutu yang baik dan seterusnya. Nah, di bawah sini dia ada kantong begitu yang termasuk dari biji kopi yang disortasi, dan ini adalah biji kopi yang diinginkan ya, atau yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pengemasan. Ya. Jadi biji kopi yang tadi sudah melalui sortasi, sudah melalui tahapan sebelumnya, maka dilakukan pengemasan. Pengemasan tersebut bisa berupa pengemasan langsung ya ke end user atau pengemasan dalam bentuk karung-karung begitu. Nah, namun
tujuannya adalah sama, teman-teman. Tujuan proses dari pengemasan ini adalah sama. Yang pertama, kita harus bisa mempertahankan mutu fisik dan cita rasa dari biji kopi tersebut. Ya, sudah pernah saya jelasin belum ya yang namanya produk pasca panen, ya kan? Produk pasca panen, produk terutama adalah produk-produk hortikultura, gitu ya. Produk-produk hasil perkebunan. Kalau sudah dia itu melewati masa panen, artinya adalah masuk pada tahap pasca panen, komoditas itu tidak lagi bisa kita lakukan peningkatan mutu, ya. Yang bisa kita lakukan adalah mempertahankan mutunya. Maka mutu dari biji kopi itu apa? Oh, mutu itu ditentukan oleh flavor, ya kan, sama fisiknya. Jangan sampai fisiknya berjamur, jangan sampai fisiknya berlubang, ya kan? Jangan sampai pecah dan seterusnya. Dan cita rasanya juga, apalagi untuk biji-biji yang termasuk dari biji yang superior, gitu kan? Maka pengemasan ini harus bagaimana caranya agar kita bisa mempertahankan mutu fisik dan cita rasanya dari mulai proses pengemasan itu berlangsung sampai dengan nantinya akan dikonsumsi, begitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, pengemasan itu fungsinya untuk mengamankan dari serangan hama dan penyakit. Ya, jadi hama dan penyakit itu kan dia akan bisa jadi dia ikut bersama dengan udara. Ya, jadi pengemasan itu ya mungkin bisa direkayasa ya untuk bagaimana agar tidak terjadi sirkulasi udara yang besar gitu dalam pengemasan tersebut. Nah, nanti kalau ngomongin pengemasan nanti kita akan bagaimana teknik pengemasan, jenis-jenis pengemasan nanti kita akan bicara di teknologi pengemasan ya. Kemudian yang tujuan ketiga adalah memperindah kenampakan, jelas. Jadi pengemasan itu adalah salah satu fungsi dari pemberian atau penyampaian informasi dari produsen ke konsumen, juga sekaligus untuk meningkatkan added value ya atau nilai tambah. Kemudian yang keempat itu pengemasan mempermudah penanganan, pengangkutan, penghitungan jumlah dan identifikasi. Ya, jadi makanya pengemasan itu dibuat lebih fleksibel ya, dari mulai pengemasan itu berbeda-beda ya dia. Nanti perbeda-bedaan jenis dan bentuknya. Kalau dari kebun hasil biji kopi kering itu dikemas sampai ke pedagang berikutnya, dari pedagang kedua itu ke pedagang ketiga dan seterusnya itu bentuknya akan berbeda-beda. Maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pengemasan yang dilakukan itu mempermudah penanganan. Ya, penanganan itu ya berarti penempatan, penggudangan, terus distribusi dan seterusnya. Juga mempermudah pengangkutan. Jadi dengan kapasitas alat pengangkut yang sama, si pengemas ini bisa mengoptimalkan ruang ya, atau volume dari alat pengangkut tersebut. Juga untuk mempermudah penghitungan jumlah dari pengemas tersebut. Jadi produk yang sudah dikemas maksud saya. Dan juga identifikasi dari produk tersebut. Jadi bisa ditulis, diberikan label dan seterusnya. Pengemasan di perkebunan ada 2 tahap, yaitu pengemasan sebelum sortasi, yaitu menggunakan karung goni dan silo. Silo itu seperti tangki ya, seperti tangki. Tangkinya adalah tangki penyimpan ya, silo itu tangki penyimpan. Jadi bentuknya besar gitu, besar, terbuat dari stainless steel. Dia bisa menyerap panas sehingga mempertahankan suhu dari bahan tersebut. Jadi itu pengemasan sebelum sortasi. Tapi kemudian kalau pengemasan sudah disortasi ya, artinya siap kirim ke pedagang berikutnya, itu menggunakan karung goni. Nah, ini ternyata saya punya gambarnya silo. Ini adalah silo deh ya. Ini silo. Ini kalau dalam kapasitas yang besar ini bentuknya seperti ini. Ini ada orang di sini, jadi ini sangat besar. Ini kalau di perusahaan-perusahaan besar itu dia menggunakan silo yang kapasitasnya luar biasa. Tapi kalau di tingkat UKM mungkin ya tingkat usaha rumah tangga begitu ya, dia ada juga terkadang ya bentuknya seperti dandang begitu ya, tidak terlalu besar, maksudnya tidak sebesar inilah gitu. Tergantung dari kapasitas dari usaha yang
ada di sana. Kalau ini karung goninya. Nah, ini karung goninya. Di karung goni itu dia memungkinkan biji ini tidak lembab ya. Kalau dalam plastik kan dia terlalu rapat sehingga kalau masih ada oksigen di dalamnya dan oksigen itu ada udara kan dia mengandung uap air ya. Teman-teman sudah pernah belajar kan di mata kuliah yang lain. Udara itu tidak hanya ada gas tapi juga ada uap air. Maka kalau kita menggunakan plastik gitu ya, menggunakan plastik dan plastik itu rapat, tidak ada pori-porinya, maka ya sudah, ini biji kopinya dia akan berjamur gitu. Lama-kelamaan karena lembab. Oke. Setelah dikemas, maka selanjutnya adalah penggudangan. Ya, bisa langsung ditransportkan atau didistribusikan atau biasanya dia disimpan dulu karena akan menunggu dari jumlah tertentu yang sebelum ke distribusi ya. Nah, pada saat penggudangan itu harus dijaga betul kondisi gudangnya atau kondisi tempat penyimpanan tersebut. Nah, kriterianya ada beberapa, teman-teman. Jadi yang pertama, kopi yang disimpan dulu ya, tentang komoditasnya dulu, tentang bahannya. Dia harus cukup kering, bebas dari hama gudang. Hama itu bisa tikus, bisa burung, bisa hewan-hewan liar yang lain gitu ya. Bisa serangga gitu. Kemudian bijinya juga bermutu baik dan seragam. Kemudian kopi harus dikemas dengan baik. Kemudian yang ketiga, gudang harus bersih dari berbagai kontaminan atau bau-bau yang menyengat, beracun, dan berbahaya. Ya, tadi karena saya bilang bahwa biji kopi dia sangat sensitif. Kemudian yang keempat, gudang terbuat dari material yang aman bagi manusia, berventilasi dan memadai. Ya, jadi tidak apa ya, penggunaan seperti asbes gitu kurang cocok gitu ya. Jadi selain dari bijinya juga dari pekerjanya juga harus aman. Oke, yang kelima, gudang harus bersih dan tidak bocor serta bebas dari hama dan penyakit. Kapasitas gudang harus memadai untuk keluar masuknya bahan. Nah, itu beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk tempat penyimpanan dalam penggudangan. Nah, contohnya seperti ini. Dan juga masih perlu diingat ya teman-teman bahwa di bawah ini ada apa? Ada semacam balok kayu begitu ya. Ada semacam balok kayu yang memungkinkan si karung-karung dari yang berisi biji kopi itu tidak bersentuhan langsung di lantai ya. Kemudian juga diperhatikan jarak antara karung goni ya atau bahan pengemas ya, biji kopi yang sudah dikemas itu dengan dinding. Ya, tidak boleh mepet pada dinding karena nanti akan mengakibatkan kelembaban. Oke, selanjutnya kita masuk pada metode semi basah. Oke. Nah, metode semi basah ini tadi setelah sudah saya jelaskan di depan bahwa dia merupakan pertengahan ya atau penggabungan antara metode full wash dan dried method gitu ya atau metode kering. Nah, metode ini untuk mempercepat proses olah. Jadi di metode yang full wash ya, metode full wash itu kan dia prosesnya panjang ya karena kadar air atau melibatkan air ya sehingga meningkatkan kadar air dalam buah cerinya. Nah, prosesnya hampir sama dengan metode full wash, namun setelah dipulper atau dihilangkan hulnya tadi, kopi tidak perlu direndam lagi sehingga kopinya langsung dijemur. Kalau di full wash kan habis dipulper, habis dihilangkan daging buahnya atau daging cerinya, itu kan dia habis itu direndam ya untuk menghilangkan lendirnya atau kulit ari yang masih nempel gitu kan. Nah, di semi wash ini enggak, dia langsung dijemur. Nah, kemudian pada saat metode pengupasan hull tadi ya atau kulit tanduk, ada metode wet hulling, pengupasan biji ketika bijinya masih basah dan mengandung 60% kadar air. Nah, wet hulling itu kan tadi pengupasan kulit tanduk. Nah, dia itu
biji kopinya yang digunakan itu masih basah, ya, sehingga tidak diperlukan lagi air untuk perendaman. Maka hal ini bisa memberikan efek berupa karakter dari body yang meningkat pada seduhan kopi. Ya, body itu kan lebih ke cita rasa atau flavor yang menonjol gitu ya. Kalau yang acidity kan lebih ke keasaman. Nah, kalau si wet hulling atau proses semi wash ini dia bisa meningkatkan karakteristik dari bodinya. Jadi lebih nendang gitu. Itu metode semi washnya. Kemudian metode kering atau natural. Ya, metode kering ini dia sama sekali tidak melibatkan air ya, Dik. Nah, jadi prosesnya secara garis besar seperti ini. Habis dari panen, kemudian dilakukan sortasi. Sortasi buah, ya kan? Mana yang merah, mana yang masih kekuningan, mana yang masih hijau dan seterusnya lah. Nah, kemudian setelah itu dilakukan pengeringan, ya. Buah kopi dikeringkan, kemudian dikupas. Ya, dikupas, dihilangkan daging buahnya, kemudian habis itu disortasi. Sortasi biji kopi. Kalau yang pertama tadi sortasi buahnya, kemudian kalau setelah dikupas buahnya, kemudian sortasi biji kopi. Mana biji kopi yang tadi sesuai dengan kriteria, apakah berdasarkan warna, fisik, gitu ya. Nah, habis itu langsung dikemas atau disimpan. Jadi hal ini sangat pendek begitu waktunya. Nah, proses pengeringannya tadi seperti yang saya sebutkan di depan, bahwa karena dia ini membutuhkan waktu yang singkat, maka kita bisa gunakan suhu yang lebih tinggi, yaitu sekitar 90 derajat Celcius. Nah, oke, kita lihat dari proses kering ini. Nah, daging dan lendir pada daging buah, ya, itu tetap melekat pada biji kopinya. Nah, hal itu ada plusnya, Dik, ya. Walaupun tadi di full wash itu dia harus dihilangkan betul gitu ya, karena dia akan mempengaruhi daya simpan, kemudian flavor dan seterusnya. Namun kalau di proses kering ini dia ada plusnya, yaitu dia bisa mempengaruhi flavor atau memunculkan flavor yang aroma ke buah-buahan gitu ya. Jadi flavornya itu ada lebih, kalau istilahnya fruity ya, fruity nuts, biji yang beraroma fruity. Nah, kemudian dengan proses kering ini, tingkat acidity atau keasaman dari biji kopi ini rendah, sehingga cukup aman bagi orang-orang yang mempunyai masalah di pencernaan ya, karena keasamannya rendah gitu. Oke, kemudian proses kering ini punya keuntungan, yaitu dia bisa menghasilkan kopi dengan body yang intensitasnya lebih tinggi. Jadi lebih ada rasa flavornya tuh lebih besar gitu, lebih tinggi intensitasnya. Hal ini bisa menjadi sebuah bisa terjadi karena adanya kemungkinan bahwa flavor yang hilang pada saat perendaman di full wash itu akan mengakibatkan intensitas body ini akan menurun. Nah, di proses kering ini kan tidak ada perendaman, tidak ada proses perendaman dengan air gitu kan. Maka tidak ada, tanda kutip, tidak ada flavor yang hilang gitu ya, tidak ada flavor yang larut dengan air gitu. Jadi dia intensitasnya lebih tinggi. Nah, namun ada kekurangannya juga gitu ya. Proses kering ini dia karena tidak adanya proses perendaman, itu akibatnya sortasi berdasarkan berat jenis itu tidak dapat digunakan gitu. Sehingga biji kopi yang kopong atau muda itu tidak bisa tersortir dan mengakibatkan cacat biji pada saat proses penyangrean atau roasting ya. Jadi kalau berdasarkan beratnya itu nggak bisa, karena dia yang kopong, yang cacat itu dia masih ikut. Makanya proses kering ini cocok untuk biji-biji kopi yang mempunyai kualitas yang rendah ya. Jadi kualitas yang rendah, karena pada saat proses penyangrean pun dia mungkin akan cita rasanya akan rusak begitu ya. Dan ini untuk penikmat kopi itu menjadi suatu masalah. Maka untuk sekedar campuran atau mungkin memproduksi kopi dengan kualitas yang rendah itu bisa dilakukan dengan proses kering ini. Nah, selanjutnya adalah metode hybrid. Ya, metode hybrid. Metode hybrid ini
Dia hampir sama ya dengan semi wash. Namun ya, kita coba lihat dulu ya di sini. Metode hybrid ini dia sering digunakan di Brazil, ya, sering digunakan di Brazil. Nah, prosesnya adalah setelah dipanen, buah kopi itu dikupas dengan mesin mekanik untuk membuang kulit dan sebagian besar daging buahnya. Ya, jadi pengupasannya secara mekanis. Nah, setelah itu biji kopi dijemur di meja-meja pengering atau di lantai. Nah, sisa-sisa daging buah yang masih lengket biasanya akan luruh pada proses pengeringan tersebut. Sisa daging buah yang turut dijemur itu memberi tambahan rasa manis ya atau sweetness pada dan body pada biji kopi. Ya, memang tuh apa namanya? Plusnya di situ ya, plusnya di situ. Nah, jadi dia ada hybrid itu yang hampir sama dengan semi wash lah ya. Dia sama-sama menggunakan ini tadi, pengupas mesin menggunakan mekanik ya. Kemudian yang terakhir, kalau tidak salah yang terakhir ini adalah metode honey atau madu. Ya, metode honey. Nah, proses ini agak mirip dengan pengupasan natural, pulp natural. Pulping itu kan dia mengupas daging buah kan, Dek, pulping. Dan umumnya digunakan di banyak negara Amerika Tengah seperti Costa Rica dan El Salvador. Walaupun beberapa saat ini atau akhir-akhir ini juga dipopuler juga di Indonesia. Nah, pada honey proses ini buah ceri, ya, buah ceri itu akan dikupas dengan mesin mekanis. Tapi metode ini menggunakan lebih sedikit air jika dibandingkan dengan pulp natural, gitu. Mesin depulper atau pengupas ya, depulper atau pengupas ceri tadi akan dikendalikan untuk menentukan seberapa banyak daging buah yang mau tetap ditinggalkan. Ya, mau seberapa besar daging itu masih melekat pada biji itu bisa diatur begitu ya dengan mesin depulper. Kulit daging yang tersisa ini dalam bahasa Spanyol diistilahkan dengan miel atau artinya dalam bahasa Inggris adalah honey, madu. Nah, sederhananya pada proses honey proses ini ada sedikit lendir atau mucilage, ini dalam bahasa Inggrisnya, yang tampak lengket pada biji kopi. Dari itulah proses ini dinamakan dengan honey proses. Nah, jadi lendir yang tadi masih melekat itu akan lengket kan, Dek? Akan lengket dan seperti madu yang dicelup biji yang dicelupkan pada madu kemudian dikeringkan. Jadi ada lengket-lengket tipis begitu. Maka dari situ kita namakan dengan istilah honey proses. Oke, sekian teman-teman untuk beberapa teknik pemrosesan atau pengolahan biji kopi dari mulai dia pasca panen, dari dia ceri sampai dengan dihasilkan biji kering, sampai dengan pengemasan gitu ya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.